manusia sekali lagi. Selama kampanye militernya di daerah pegunungan di utara, Zulkarnain bertemu dengan sekelompok orang yang mengadu tentang suku korup dan agresif yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami membayarmu imbalan agar kau buatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Atas permintaan mereka, Zulkarnain membangun tembok di wilayah itu. Dan setelah pembangunannya selesai, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat melewatinya. Dan mereka juga tidak dapat membuat satu lubang pun di dalamnya. Zulkarnain berkata bahwa tembok itu hanya akan dihancurkan ketika waktu yang telah ditentukan oleh Allah tiba. Dan itulah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Menurut beberapa pendapat, kelompok ini adalah suku Manchu dan Mongol. Berabad-abad kemudian, keturunan mereka akan sekali lagi merugikan umat manusia. Menjelang akhir zaman dengan kekejaman mirip dengan nenek moyang mereka. Tentu saja, Allah tahu yang terbaik. Tanda lainnya adalah kedatangannya Dajjal. Dalam narasi, kedatangan Dajjal digambarkan sebagai salah satu peristiwa yang paling mengerikan di dunia. Dalam hadis, Dajjal digambarkan sebagai seorang membohong, penipu, dan pemimpin palsu yang menyamarkan kejahatan sebagai kebaikan dan kebenaran sebagai kebohongan. Dari sebuah hadis, kita mengetahui bahwa akan ada 30 di antaranya. Di antaranya adalah 2 Dajjal akhir zaman mempunyai tempat khusus. Yang satu adalah Dajjal besar, lainnya adalah Dajjal yang akan muncul dari kalangan umat Islam, kaum Sufyani. Menurut narasi, kaum Sufyani akan berusaha merusak Islam dan menghancurkan kehidupan abadi masyarakat dengan menyebarkan kekafiran dan hal yang haram secara munafik. Dajjal besar di sisi lain akan menyesatkan baik umat muslim maupun non-muslim ke dalam kekafiran melalui ideologi yang disebarkannya. Tanda lainnya adalah kedatangan Imam Mahdi yang akan berasal dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi digambarkan sebagai seorang pria yang dibimbing oleh Allah yang memimpin manusia kembali kepada penciptanya. Dia akan menyelamatkan orang-orang yang tenggelam dalam ketidakpercayaan dan mereka yang dalam keraguan dan kebingungan tentang iman mereka. Dia akan menyelamatkan mereka dari kegelapan dan bahaya Dajjal dan Sufyani. Salah satu tanda yang paling besar adalah turunnya Isa alaihissalam dari langit yang juga dikenal sebagai Yesus alaihissalam. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Isa alaihissalam akan turun ke bumi pada akhir zaman dan akan menerapkan hukum-hukum Islam. Ketika dia hidup sebagai seorang nabi, orang Yahudi menjebaknya dan berusaha menyalibnya. Namun sebelum mereka dapat melakukannya, Allah mengangkatnya ke surga dan menyelamatkannya. Setelah munculnya Imam Mahdi, Isa alaihissalam akan turun dari langit sebagai penguasa yang adil